Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Ketupat matang di atas wadah. Dalam kuali adanya kurma. Selamat datang di Islam itu indah. Mari kembali belajar bersama. Tepuk tangan dulu dong untuk jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Masya Allah nih, kita semangat lagi ya belajar. Dan hari ini kita juga temanya luar biasa nih. Apalagi dengan guru-guru kita nih, semuanya wah pasti pada semangat ya mendengar tausiahnya. Tapi sebelum kita mendengar tausiah, nih ada VT yang kita harus lihat sama-sama, yaitu gerombolan kambing masuk ke jalan layang. Coba kita lihat ya. Sekelompok kambing tiba-tiba masuk jalan layang non-tol Kasablanka, Jakarta Selatan pada Sabtu. Akibatnya lalu lintas di jalan tersebut macet. Pengguna lalu lintas awalnya mengira ada operasi razia dari kepolisian. Salah satu video yang diunggah akun x@txtdrjkt memperlihatkan setidaknya 8 ekor kambing berjalan di jalan yang biasanya sibuk tersebut. Belum diketahui secara pasti siapa pemilik gerombolan kambing yang kabur hingga ke jalan layang non-tol Kasablanka. Aktor Edi Brokoli juga mengunggah video kambing yang sedang melintas di jalan melalui akun X pribadinya. Video memperlihatkan dari sudut pandang lain, yakni dari gedung perkantoran, sehingga terlihat kepadatan lalu lintas yang panjang akibat gerombolan kambing. Waduh, lucu banget ya Bu ya? Ya, Masya Allah. Itu kambing siapa ya? Nggak tahu ya Bu ya? Jadi macet kita ya. Pas untungnya kita itu mau Idul kurban Adha. ya? Iya, Bentar mau lagi kurban, ya? betul. Ya, boleh kan minta satu buat kurban? Waduh Bu. Ini Ustadz Maulana. Ustadz Iya. Maulana ini gimana Ustadz ya? Kok bisa ya ada Ya. kambing sampai... Namanya juga binatang, kan enggak punya akal. Jadi kitalah orang-orang yang, yang harus memahami. Saya juga lihat tayang kemarin itu ketawa aku juga lihatnya. Tunggu dulu. Buat kita semua nih mumpung kita persiapan Idul Kurban ya. Yang tinggal beberapa hari lagi. Karena berbicara tentang Masya Allah Tabarakallah Idul Kurban. Itu adalah kurban itu saat mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bertanya, mungkin ada yang nanya. Yang mana didahulukan? Kurban atau akikah? Ah, Nah, itu mungkin kan yang belum sempat akikah gitu Iya. ya Ustadz ya? Kalau bertanya apa yang didahulukan? Kurban atau akikah? Kalau kurban itu cuma perlaksananya cuma 4 hari. 10 Zulhijjah sama hari Tasyrik 11, 12, 13. Itu cuma untuk pelaksanaan syariat Idul Kurban. Sementara akikah itu adalah penyembelihan binatang ternak yang 4 kakinya ke atas kesyukuran atas lahirnya anak. Yang diawali boleh 7 harinya, 14 harinya, 21 harinya, atau kapanpun dia sanggup. Nah, tapi kalau berbicara yang mana didahulukan, kita lihat dulu konteksnya. Apakah dia, maaf ya tanpa menggurui, apakah dia berada di tadi di 4 hari itu? Kalau di 4 hari itu sebaiknya kurban. Tapi kalau selain dari 4 hari itu, sebaiknya jangan menunda-nunda yang namanya akikah. Akikah itu luar biasa. Pentingnya akikah itu karena sebagai tebusan atas anak kita Masya dari Allah. apinya neraka. Jadi lebih baik kalau belum akikah Akikah dulu dulu, gitu ya. ya? Akikah dulu Baik, ya. baik. Jadi ibu kalau belum diakikah anaknya atau siapapun, lebih baik kami yang tadi akikah aja. Akikah dulu, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga Ibu, silakan duduk kembali. Luar biasa ya. Dan hari ini temanya juga keren banget nih jamaah semua. Jadi pernah nggak sih jamaah ngerasa kayak menilai orang tuh dari penampilannya, apalagi menilai amalan orang gitu ya. Terus merasa kayak diri tuh lebih baik gitu dari orang itu. Aduh nauzubillah ya, tapi memang kadang itu suka terjadi gitu. Dan kadang kita belum tentu lebih baik daripada orang itu ya. Nah makanya tema kita hari ini adalah masih mandang rendah amal orang lain. Jelek banget ya temanya. Tapi sebelum kita membahas tema hari ini, ada VT lagi nih yang kita wajib lihat sama-sama, yaitu pria bertato yang mendapatkan doa luar biasa. Coba kita lihat. كثير ما يشكي كثير من الشباب انه بعض الذنوب وبعض المعاصي
صعبة عليه لو يتوب منها ويرجع فيها وما إلى ذلك. يقول لا تعجز عن التوبة، ولو رجعت في اليوم 100 مرة لا تعجز عن التوبة. لا تنسى أن لك إله يرقبك، ومهما وقعت في الذنب إذا عندك صدق فالرجع إليه، مهما ابتليت بالرجعة ثانية وثالثة فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. اليوم بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك هو يخلصك، لكن أنت لا تقطع صلتك. تقول تصدق عدوك تقول خلاص أنا ما فيه فايدة فخلاص الأمر اللي بدنا واقع. Masya Allah, Ustazah Nada gimana ya, luar biasa ya. Aduh, bener-bener ya bahwa jangan pernah kita merendahkan orang lain tuh jelas tuh Betul. ya, guru kita Nah, aja sampai mendoakan loh. Betul. Nah Ustazah mungkin mau nanya ya. Sesuai dengan tema katanya memang kita nggak boleh meremehkan amal Iya, orang iya, lain ya. iya. Nah kalaupun sampai itu terjadi itu gimana sih? Apakah ada dampaknya untuk membuat kita jadi rugi atau mendapatkan kehinaan gitu? Iya, iya. Mohon penjelasannya Baik, terima Ustazah. kasih Kak Ibel dan juga guru-guru kita Ustaz Syam dan Ustaz Maulana izin. Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau ada orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan syariat, pertama jangan pernah kita berani untuk merendahkannya. Kenapa? Karena ingat yang Allah lihat adalah bagaimana akhir hayat hidup seseorang. Kalau sekira kita memang sudah dalam keadaan berhijrah, jangan pernah melihat orang lain yang mungkin belum masuk ke dalam fase hijrah itu masih dalam sebuah kehinaan. Kenapa? Karena sekali lagi Allah tidak pedulikan masa lalu kita. Yang penting adalah bagaimana ujung kehidupan kita yang insya Allah Allah wafatkan husnul khatimah. Jangan pernah merendahkan orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut lebih mulia daripada kita. Lebih baik daripada kita. Baik amalnya, baik hatinya, kita nggak tahu. Dan hati-hati kalau berani merendahkan orang lain, khawatir kita pun akan mudah direndahkan oleh orang sekitar kita. Dan bahkan naudzubillah min dzalik, Allah yang akan menghinakan kita. Dalam Islam tidak ada yang namanya karma. Tapi dalam Islam yang ada adalah karena. Karena dia baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Karena dia pernah merendahkan orang lain. Karena dia merendahkan orang lain, maka dia pun akan direndahkan oleh orang lain. Hati-hati tadin tudan, ucapan ulama bahwa sesungguhnya apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan maka itulah yang ia dapat. Al-Quran juga Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah firmankan dalam Al-Quran jelas bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ditekankan untuk kita orang yang beriman. Kalau memang kita sudah beriman, perhatikanlah pesan Allah dalam Al-Quran. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan pernah kita merendahkan, mencela satu kaum. Kenapa? Karena asa ayyakunu khair minhum. Bisa jadi bahwa kedudukan orang yang kita rendahkan itu lebih baik daripada kita. Oleh karena itu pelajaran buat kita. Jaga mata, jaga hati, insya Allah. Jangan pernah berani merendahkan orang lain. Khawatir memang mungkin hati kita nih yang berkata. Tapi bukankah Allah memandang hati kita? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat rupa kita, Allah enggak ngelihat paras kita, yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi hati-hati mungkin bibir, lisan tidak mengucapkan merendahkan orang lain tapi hati-hati dengan hati. Bisa jadi Allah satu masa memberikan hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Masya Allah. Direndahkan derajat kita. Aduh, Naudzubillah min nauzubillah, dzalik. jangan sampai ya. Jadi denger ya jamaah ya, hati-hati dengan hati ya, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama, Kak Ibel. Ustazah. Nah mungkin melanjuti tausiah dari Ustazah Nada tadi, Ibel sekarang mau nanya sama Ustadz Syam. Baik, siap. Ustadz Syam, tadi seperti yang Ustazah Nada bilang bahwa jangan meremehkan orang karena Allah tuh melihat tuh amalan akhir hidupnya. Itu interesting banget menurut Ibel ya. Gimana tuh Ustadz? Jadi kalau misalnya yang dilihat akhir amalannya, terus ngapain kita beramal lama-lama gitu? Dari sekarang gitu kan, mending di ending aja gitu. Iya, coba penjelasannya Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ibel, Ustazah Nada, Ustaz Maulana, seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Setiap yang berlabuh nanti ke negeri akhirat atau mampir di alam barzakh ketika melewati kehidupan fase dunia ini, semuanya akan merasa ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena merasa amalnya kurang, kebaikannya kurang, ibadahnya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membedakan mana perbuatan baik, mana ibadah. Tidak semua perbuatan baik itu ibadah, tapi semua ibadah itu pasti adalah perbuatan baik. Apa bedanya? Perbuatan baik kadang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki iman. Namanya misalnya dia kafir atau dia munafik. Dia tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan hari akhirat, tidak ada imannya. Tapi dia melakukan kebaikan, bantuin orang. Maka ini disebut perbuatan baik saja. Tapi ibadah itu mesti kelakuan baiknya, perbuatan baiknya itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu dilihat endingnya. Maka ditanyakan, kalau begitu ngapain kita dari muda beramal? Nanti aja pas ending. Pertanyaannya, emang kita tahu kapan kita ending? Emang kita tahu kapan Allah mencabut nyawa kita? Alhamdulillah kalau sehari sebelum dicabut nyawa kita ada kabar dari malakul maut, ada notifikasi dari malakul maut. Besok saya mau datang, subhanallah. Dan ini pernah terjadi di salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi salam. Beliau mengatakan, wahai malakul maut, hari ini engkau datang untuk mencabut nyawaku atau hanya sekedar bersilaturahim? Maka malakul maut mengatakan, saya datang hanya untuk berkunjung saja. Dikatakan, kalau begitu lain kali kalau mau datang, mau cabut nyawaku, kasih kabar dulu, kasih notifikasi dulu kah atau pemberitahuan apakah? Tiba-tiba datang malakul maut beberapa tahun kemudian, ditanya, engkau datang pasti bukan mencabut nyawa tapi untuk bersilaturahim. Kata malakul maut, saya datang untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi Allah ini, lah saya kan sudah bilang berikan pemberitahuan sebelum kau cabut nyawaku. Kata malakul maut, bukankah rambutmu sudah memutih? Bukankah punggungmu yang dulu tegap sekarang sudah nunduk? Itu semua pemberitahuan dari saya, SMS dari saya. Tapi engkau yang tidak membacanya dengan baik. Maka kenapa kita dinilai daripada ujungnya dan kenapa kita beramal dari sekarang? Karena sesungguhnya tiada di antara kita yang tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita nggak ada yang tahu, betul ya Ustadz ya. Dibilangnya, dilihatnya yang akhirnya iya sih betul. Tapi Benar. kita nggak ada yang tahu kita akhirnya kapan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih Ustadz Syam, luar biasa tausiahnya, ilmunya ya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk jamaah yang ada di rumah juga. Nah tadi kayaknya Ibel dengar ada yang lagi ngerumpi nih di sebelah sini. Nih ibu lagi ngomongin apa sih tadi, berisik banget kayaknya di samping situ. Lagi ngomongin apa sih ibu? Sus, ngapa ya sus ya? Saya heran, ada orang teh ngomongin orang lain, padahal dia teh belum tentu punya ilmu yang tinggi ya sus. Terus gimana orang kayak gitu? Banyak Bu yang orang yang kayak gitu udah merasa dirinya yang paling hebat. Ibu, tunggu. Ini lagi pada ngerumpiin apa sih Bu? Ini sus ya, orang kaya, dia merasa dirinya kaya. Malah meremehin orang lain. Gimana itu sus? Mau dikemanain lagi itu sus? Tenang Bu. Kalau orang kayak gitu, saya tahu tuh enaknya diapain. Nanti kita bahas ya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Hey. Oh jamaah. Yeay, Alhamdulillah.